Ya, halo guys, jumpa lagi dengan saya Piram Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya kedatangan sepatu. Jadi ini adalah sepatu North Face ya, North Face. Tipenya namanya panjang nih. Saya kadang lupa ini cari namanya gitu ya. Jadi ini tipenya Men's Spectives Exploris Mid Future Light. Kan namanya panjang banget. Ya, jadi ini sepatu untuk hiking ya, trekking, naik gunung gitu ya, outdoor ya. Jadi karena saya dalam waktu dekat ada banyak kegiatan di outdoor gitu ya, di hutan gitu, di jalan-jalan yang bukan aspal ya, itu jadi saya memilih sepatu ini, The North Face. Nah sekarang kita unboxing sama-sama. Jadi ini boxnya biasa aja, nggak ada yang istimewa seperti sepatu-sepatu pada umumnya yang kita beli ya. Ini kita buka. Di dalamnya ada kartu ucapannya ya dari North Face. Di sini ada barcode yang sepertinya kalau kita scan nanti akan membawa kita ke situsnya The North Face ya. Oke, ini ada ganjalan atas dan never stop exploring tulisannya. Ya, ini ya sepatunya. Ini ada ganjalnya. Ya, kita keluarkan sepatunya. Oke, nggak ada lagi, isinya itu aja. Jadi intinya isinya sepatu dan kartu ucapan ya. Padahal saya berharap tadi ada tambahan gitu ya. Sekarang kita lihat sepatunya ya. Jadi ini Spectives Exploris Mid Future Light ya. Ini yang di atas mata kaki ya. Saya pilih ini. Jadi ini sepatu yang saya miliki yang banyak menyisipkan teknologi gitu. Yang saya tahu gitu ya, dari saya lihat keterangannya. Yang saya nggak bisa notice satu persatu itu teknologi yang di mana-mana aja ya. Yang pasti membedakan sepatu ini dibanding sepatu lainnya adalah adanya yang namanya single plat 3D TPU. Jadi ada plat dari bahan TPU gitu ya. Itu dia seperti plat karbon gitu. Yang saya lihat bentuknya ya. Dia berada di atas midsole. Jadi kalau sepatu biasa itu misalnya 3 deh ya bagiannya. Bagian atas, bagian midsole, dan yang sole yang di bawah gitu ya. Nah ini dia ada di bagian tengah sini. Jadi gunanya itu untuk mensupport telapak kaki kita selama berjalan, berlari gitu ya. Jadi dia selalu stabil. Bahkan menurut North Face itu bikin sepatu ini tidak akan berubah feelingnya gitu ya, selama dipakai. Ya. Kemudian selain single plat TPU tadi adalah bahannya ya. Ini bahannya sama dengan bahan yang ada di jaket-jaket North Face yang dikenal dengan anti air ya. Anti-air, tetapi dia juga breathable gitu, jadi memudahkan sirkulasi udara keluar masuk, jadi kaki kita nggak apek di dalam gitu ya, nggak pengap dalam dia. Nah, dan yang pasti ringan dan anti air. Nah, jadi ini sepatunya bergaransi anti air. Jadi kalau begitu ini masuk air gitu, kita celup di sungai atau kita siram air gitu, masuk air, ini langsung bisa kita klaim garansi diganti baru, katanya begitu ya. Oke, jadi ini dalamnya seperti ini, sudah ganjalnya ya. Ini bisa lihat, ini bahannya empuk ya, ringan. Ini kalau nggak salah ada 3 warna untuk tipe ini, ada warna biru, ada warna abu, sama warna hijau. Ini saya pilih ini karena ini warnanya army look gitu ya, maco gitu. Warna hitam, warna abu, biru, sama hijau ini. Dan saya ini warnanya cakep ya, kombinasi hijau dan ada orange-nya ya. Waktu pertama ini sudah saya coba, sebenarnya sudah saya coba, dan impresi pertama yang saya dapatkan adalah ringan ya, ringan. Jadi sepatu ini ringan banget. Di spek teknisnya ini 419 gram ya. Saya rasa itu ringan banget untuk sepatu yang model seperti ini ya. Kemudian di sepatu ini ya, kita karena tadi ada platnya tadi serta kontur yang seperti ini ya, itu membuat langkah kaki itu seamless gitu. Jadi begitu melangkah gitu langsung lanjut, itu kayaknya
effortless banget gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud sama North Face-nya gitu ya. Ini sepatunya saving energi gitu jadi. Jadi jalan nggak capek gitu ya katanya. Karena memang dipakai itu langsung lanjut aja gitu loh. Seamless gitu. Apa bahasa gitu ya. Langsung mulus gitu jalannya. Dan juga ini tekstur gripnya bagus banget nih. Ini saya yakin nih pasti nanti ngegrip banget ya. Nah, kemudian impresi selanjutnya yang saya pakai, ini kan tadi saya sebenarnya pengennya nomor 41, tetapi karena suatu hal yang datang nomor 40. Nah, padahal kan tipsnya untuk memilih sepatu hiking itu adalah plus 1 size-nya. Untungnya pas, tadi saya sempat khawatir untungnya pas ya, begitu saya pakai kaos kaki saya pakai ternyata pas. Karena kalau misalkan kekecilan nanti di bagian jempol kaki nanti kita mudah cedera ya. Nah, apakah ini sempurna? Saya belum bisa kasih testimoni sempurna karena begitu saya pakai sepatu ini, kelemahan pertama yang saya lihat adalah dimensinya ini ya, bentuknya seperti ini tidak cukup bersahabat sepertinya untuk orang yang kakinya lebar seperti kaki saya gitu. Kaki saya itu di bagian sini itu agak lebar bagian tengah. Jadi ini untungnya pas ya. Waktu pertama tuh agak mepet gitu, tapi lama-lama kok sepertinya menyesuaikan gitu. Ya. Oke, jadi kebetulan dalam waktu dekat saya akan ada aktivitas outdoor, jadi saya akan langsung coba sepatunya dan saya akan kasih impresi di medannya ya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Yuk. Oke guys, jadi sepatunya langsung saya jajal ya. Jadi saya menemani teman saya yang kebetulan sedang berburu ya. Jadi saya pakai sepatunya dari jam 11 malam sampai besoknya jam 12 siang ya. Jadi saya pakai sepatunya hampir full 12 jam ya, perdana gitu ya. Jadi dalam perburuan itu karena dini hari ya, kemudian kondisi gelap juga supaya tidak mengganggu target buruan, jadi saya tidak membuat rekaman menggunakan sepatu itu saat berburu ya. Jadi saya berada di kendaraan Ford Ranger gitu ya. Jadi saya naik turun dari bak belakang ataupun dari kabin gitu ya. Itu di hutan ya, masuk daerah kebun sawit dan keluar masuk hutan. Di kondisi setelah hujan ya, jalannya tanah becek gitu ya, berlumpur, itu nggak ada kesulitan. Malah dengan sepatu ini terbantu ya, karena gripnya sangat bagus, jadi saya nggak ada slip gitu ya. Walaupun saat terjun dari bak mobil ya, kemudian lari mengambil buruan itu nggak ada kesulitan ya. Hanya saja setelah pulang gitu ya, setelah 12 jam dipakai nonstop, itu ada sedikit keluhan ya, yang saya mention sebelumnya bahwa sepatu ini tidak cukup bersahabat untuk kakinya yang lebar di bagian tengah seperti kaki saya. Jadi itu kaki kiri saya, telapak kaki kiri saya bagian tengah itu seperti tergencet gitu. Jadi agak apa ya, setelah dipakai itu agak sedikit sakit gitu ya. Jadi ada plus minusnya waktu pemakaian pertama 12 jam nonstop ya. Kemudian saya pakai lagi masuk hutan gitu ya, di kawasan yang berlereng, di naik turun gunung gitu ya. Itu
tidak ada keluhan, gripnya enak gitu ya, melangkah seamless tadi gitu ya, saving energy, itu nggak masalah. Itu saya pakai sekitar 3 jaman ya. Setelahnya juga tidak ada keluhan, kaki saya tidak ada mengalami sakit ya, baik di bagian depan, belakang, tengah nggak ada, aman, nyaman. Kemudian saya pakai lagi sekitar 4-5 jam mungkin ya, itu nonstop juga di daerah yang sama untuk mengerjakan sebuah project, itu juga tidak ada kendala. Nah, asiknya sepatu ini ya, selain tadi ringan, kemudian anti air ya, teman-teman lihat sendiri tadi saya siram pakai gayung gitu ya, saya basahin langsung, itu nggak masalah ya, nggak ada air masuk di kaki saya. Justru kalau dikasih air gitu malah jadi kayak adem gitu di dalam. Tadinya saya menduga ini bakal rembes ke dalam, ternyata nggak, malah ada hawa dingin gitu masuk ke kaki. Jadi kalau kakinya rasa panas gitu ya, udah siram aja, kasih air aja. Nah, dari situ asiknya sepatu ini adalah mudah dibersihkan ya. Jadi kalau berlumpur itu gampang aja, tinggal disiram, digosok pakai tangan atau sikat, harus gitu udah bersih dan langsung kering karena anti air gitu ya. Iya. Nah, jadi kesimpulannya, sepatu dari The North Face Exploris Mid Future Light ini menurut saya sebagai sebuah instrumen yang paling penting ya untuk keperluan hiking ya, trekking, naik gunung, berburu atau outdoor lainnya, adalah sebuah sepatu yang handal ya. Sepatu yang handal itu harus ringan, kuat, dan juga nyaman. Bahkan kalau bisa stylish gitu ya. Nah, dari semua aspek ini menurut saya North Face Exploris Future Light ini sudah mengakomodasi semuanya. Jadi sebagai sebuah perangkat yang diinvestasikan awal besar itu menurut saya cukup worth it. Jadi kesimpulannya, sepatu ini recommended ya. Oke, segini saja, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk, wassalam.